kalau orang sudah mabuk itu kan jago tuh. Dan baik, jadi akhirnya guru menegurnya malah diajak berkelahi begitu. Dan itu kan tidak mungkin. Guru kan juga manusia di situ tuh. Jadi Youth Voice Now, suarakan sekarang. Halo teman-teman, kembali lagi dan jumpa lagi bersama kami di Youth Voice Now Momere. Youth Voice Now suarakan sekarang. Kali ini kami sudah berada di studio Youth Voice Now seperti biasa bersama saya Yosafat Irianto dan juga Kak Herlin. Kami akan memandu teman-teman hari ini. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber hebat kita yang tentunya masih memiliki jiwa-jiwa muda, yaitu tentang upaya hukum untuk pelaku kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sika. Oke, sebelum itu saya memperingatkan teman-teman semua, orang-orang muda, untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Youth Voice Now. Terus di-share ke teman-teman di perkumpulannya masing-masing untuk membagi hal-hal baru dan hal positif. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu untuk narasumber-narasumber kita yang kece-kece di sebelah. Oke, kita mulai dari yang mana dulu? Ladies first. Oke, dari sebelah kanan. baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Adriana Ance, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipa. Oke, selanjutnya mungkin Pak atau Kakak. Kalau orang bilang kan tak kenal maka tak sayang. Asik. Jadi saya perkenalkan diri secara singkat ya. Kalau nama lengkapnya itu Robertus Diki Armando, tapi seharian itu dipanggil dengan Diki. Rutinitas itu di Universitas Nusa Nipa sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum tepatnya. Terima kasih. Oke. Dan saya juga ditemani oleh Kakak Herlin yang kece. Hai, saya Herlin. Saya dengan Yeri akan membantu acara sore hari ini dengan tema upaya hukum untuk pelaku kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sika. Jadi sore ini kita akan mengenal tentang hak asasi manusia, tentang hak-hak anak, dan kira-kira apa saja yang menjadi hak-hak dasar dari kehidupan anak. Karena hari ini kita kedatangan dosen dan juga salah satu kakak kita yang cantik. yang cantik dari teman-teman Fakultas Hukum. Jadi kita hari ini akan berbincang tentang tidak jauh dari sekitar hak asasi manusia dan juga hak-hak anak. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat kakak tentang hak asasi manusia dan lebih khususnya terkait dengan hak asasi pada anak? Ya, Kakak yang mana? Ladies Yang first. mana? ladies first. Ya. Kita ladies Ladies setaraan first, gender. Iya. Jadi terima kasih. Pertama, saya senang sekali karena bisa berbagi di YouTube ini, di YouTube Youth Voice Now, suarakan sekarang orang muda. Saya tertarik dengan topik ini dan bagaimana pandangan terkait hak asasi manusia, khususnya terkait hak anak. Di sini banyak sekali hak-hak anak yang sering terlupakan ketika anak mengalami kekerasan, misalnya kekerasan seksual. Itu banyak sekali penyelesaiannya yang kami lihat tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga ada ketimpangan di mana hak anak tidak terpenuhi di situ. Jadi saya bersyukur ketika saya bisa berbagi dan bercerita tentang pengalaman kami di lapangan, bagaimana penyelesaiannya itu yang kadang tidak sesuai. Jadi anak masih dikatakan haknya itu belum terpenuhi ketika ada kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Begitu. Oke, mungkin dari Bapak. Kalau dari saya, kalau Ibu Ance ini kan praktisi ya, praktisi yang kemudian bergerak pure bicara soal bagaimana keterlibatan anak muda untuk menangani adik-adik ya, saya ngomong adik-adik karena di bawah usia 1 sampai 16 tahun. Nah, kemudian dalam konteks perspektif kali ini dengan kapasitas tertentu, saya coba berbagi hal ya ketika bicara mengenai HAM, kemudian dikaitkan dengan hak-hak anak. Itu ada peristiwa besar ya sebenarnya. Peristiwa besar ini saya coba uraikan soal HAM dulu sebenarnya. Nah, di Indonesia ini kan ada bias power ya.
atau perspektif yang cukup meluas ketika bicara mengenai apa tuh sebenarnya dari HAM atau orang kenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Saya coba ajak kita semua jalan-jalan ya, jalan-jalan berpikir maksudnya, bukan jalan-jalan fisik ya. Jadi jalan-jalan pemikiran itu mulai dari ketika kita mengenal HAM itu secara historis itu di abad 17, ketika orang melihat bahwa ada seorang namanya John Locke itu, dia mengkategorialkan hak asasi manusia itu secara alamiah. Nah, secara alamiah itu ada 3, hak untuk hidup, kemudian yang kedua hak untuk bebas, kemudian yang ketiga hak untuk milik. Nah, itu secara alamiah yang dimiliki atau didasari John Locke karena melihat fenomena kehidupan masyarakat pada waktu itu di abad 17. Tapi kehidupan manusia itu kan selalu dinamis, selalu berubah-berubah. Bahkan setiap detik pun, setiap menit itu pun selalu berubah. Nah, sehingga karena sifat manusia yang berubah-berubah, secara formal mungkin tahu ya yang benar dengan DUHAM tuh ya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 itu kan semua sepakat ya bahwa harus dibuat suatu konvensi bersama ya yang dilakukan secara formal, yang dimana dalam DUHAM itu ada 5 hak yang harus terakomodir. 5 hak yang terakomodir itu yang harus diberlakukan secara universal di seluruh dunia. Misalkan hak yang pertama itu mengenai hak pribadi, kemudian masuk ke hak yang kedua itu bicara mengenai hak legal, kemudian yang ketiga itu adalah hak substansi, kemudian yang keempat itu adalah hak sipil dan politik, kemudian hak yang kelima itu adalah hak mengenai ekonomi, sosial, budaya atau dikenal ekosom. Nah, 5 hak ini yang harus dimiliki oleh setiap individu ya, terlepas dari pendefinisian. Kalau pendefinisian pasti banyak ya, semua orang tuh pasti bicara HAM itu dengan versinya masing-masing, tapi secara formal kita sudah diatur sebenarnya secara nasional, secara global melalui deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, kemudian perspektif Barat itu, kemudian kita di Indonesia menerjemahkan lagi dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu nomor 39 tahun 99 itu. Nah, di Indonesia mereka coba menerjemahkan itu. Yang dari 5 itu diterjemahkan melalui undang-undang itu, yang kemudian hasil terjemahan itu dielaborasikan lagi, dilihat dengan antropologi masyarakat di Indonesia, kemudian secara sosiologinya masyarakat Indonesia bagaimana, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk keluar dari 5 prinsip HAM yang berlaku secara universal itu. Ya, sehingga di Indonesia ada kita kenal 2 kebebasan tuh ya, ada kebebasan individual, ada kebebasan eksistensial. Kebebasan yang tidak bisa dilarang oleh siapa-siapa karena itu menjadi prinsip hak alamiah, tapi ada kebebasan yang diatur. Nah, kebebasan diatur itu diatur melalui aturan. Misalkan saya kasih contoh begini, saya punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi kita diatur bagaimana cara menyampaikan pendapat. Meskipun itu secara alamiah itu hak kita ya, hak untuk bebas di poin pertama tadi, tapi karena kita hidup di Indonesia, ya ada aturan, karena Indonesia negara hukum. Jadi mau tidak mau engkau boleh mengeluarkan kebebasanmu, tetapi ada cara mainnya, ada aturan mainnya. Engkau tidak bisa seenak-enak atau seenak udelnya itulah melakukan kebebasanmu. Nah, di situ fungsi negaranya, di situ negara melindungi hak dari setiap warga negara. Nah, dalam kaitan dengan hak anak misalkan, di hak anak itu juga kan kalau yang bergerak di asesmen di Yayasan Anak itu kan pasti mengenal ini ya, Elgin Antezep ya, seorang perempuan yang cukup familiar ketika mendeklarasikan hak-hak anak ketika pasca Perang Dunia Pertama. Dia seorang perempuan Inggris. Nah, dia mengakomodir bahwa anak-anak itu bukan sebagai objek ataupun bukan sebagai subjek ya, tapi warisan. Dia mengatakan anak itu warisan ya, generasi yang diwariskan, yang bertugas itu harus dirawat, dilindungi, bahkan dijaga. Dijaganya dari dalam rahim ya. Nah, sehingga dalam kaitan dengan dalam hak asasi manusia, soal hak asasi yang dimaksud ada hak perlindungan dikaitkan dengan hak anak. Nah, anak itu wajib hukumnya diberikan perlindungan di seluruh negara pun atau bahkan di Indonesia, sehingga ada undang-undang perlindungan anak yang hari ini masih berlaku ya, meskipun ada kontroversi dan sebagainya. Jadi itu ya, kalau dikaitkan dengan HAM itu hak prinsip seorang anak itu sudah ada. Kemudian dibawa dengan hak itu salah satu bagian dari hak dari seorang anak, harus dilindungi dalam segi apapun, baik secara fisik maupun secara
psikis. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan jawaban pertama dan dari sini kita tahu kalau ini dari perspektif yang berbeda dari Kakak Ance dari LSM, jadi dia turun langsung ke lapangan. Nah, berhubungan langsung dengan kayak polemik apa yang sedang dihadapi oleh anak pada saat pemenuhan kebutuhan hak mereka. Dan juga dari dari Pak dosen tadi dijelaskan secara Kakak juga ya. kakak sejak. Oke, dari kakak sudah dijelaskan secara hukumnya dengan teorinya. Kita diajak untuk traveling untuk sedikit feedback kembali tentang hak asasi manusia secara universal dan juga berlakunya di Indonesia. Oke. Selanjutnya berarti pada saat pemenuhan kebutuhan hidup dari Kance dulu, pemenuhan kebutuhan hidup hak anak di lapangan, menurut pandangan Kance kan belum terpenuhi secara merata ya, kayak secara keseluruhan. Bisa digambarkan kayak pemenuhan kebutuhan hidup secara apa? Mungkin hak hidupnya atau hak tumbuh kembangnya atau bagaimana? Sebenarnya kalau hak tumbuh kembangnya dan hak hidupnya itu secara keseluruhannya itu sudah merata. Ya. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah ketika ada persoalan yang dialami oleh anak ini. Apakah penyelesaiannya ini sesuaikah atau tidak begitu? Karena kan kita dikenal dengan kabupaten yang bukan kabupaten tapi Indonesia ini kan memang pluralisme kan. Yeah. Jadi bermacam-macam ragam dan budaya. Nah, kemarin ini kebetulan bukan kebetulan sih, cuma kami memang sebelumnya di LSM sebelumnya kami banyak melakukan turun lapangan, di mana itu banyak sekali ditemukan kasus, dan ketika diselidiki lebih jauh ternyata penyelesaian kasus ini tidak sebagaimana mestinya gitu, karena memang bertentangan dengan kehidupan budayanya di dalam. Jadi misalnya kalau misalnya ada kekerasan kepada anak, pelecehan seksual, itu pengarahan penyelesaiannya itu lebih banyak kepada penyelesaian secara adat, dan itu berhenti di situ, dan itu yang sangat disayangkan gitu. Jadi salah satu motivasi saya untuk masuk ke Fakultas Hukum pun itu. Jadi ketika itu kan saya belum masuk ke Fakultas Hukum, Pak Diki. Jadi ketika kami menemukan kasus-kasus seperti itu, kami bingung advokasinya ini bagaimana, karena kita tidak punya dasar hukum begitu. Sementara ketika kita di masyarakat, mereka punya pendapat yang betul menurut kami, karena mereka adalah masyarakat yang dari dulu sudah di situ dengan budayanya yang ada di situ. Tetapi ternyata ketika kita belajar jauh tentang hukum dan kita kaitkan dengan yang terjadi di lapangan, ternyata itu banyak kekeliruan yang terjadi. Jadi seperti itu. Jadi Maksudnya begitu tuh, misalnya kayak ada permasalahan, namun hanya sampai di tokoh adat saja masyarakat, betul. Tidak dilanjutkan begitu. Jadi itu yang menjadi perhatiannya di situ. Kenapa tidak lanjutkan ke hukum positifnya? Hukum ya. Padahal itu permasalahannya memang sangat membutuhkan perhatian besar itu. Begitu ya. Jadi kayak terkendala adat lah dengan kulturnya. Lebih masih ke adatnya. Jadi mereka kan lebih menjunjung adatnya. Sementara anak, mereka yang mengalami kekerasan khususnya pelecehan seksual itu akan mengalami trauma seumur hidupnya. Dan itu tidak dipikirkan. Sementara kalau kita lihat proses penyelesaiannya itu kan lebih banyak ke pemulihan hak korban, tetapi tidak ada konseling kepada anak sendiri, itu tuh tidak ada. Jadi mereka lebih menekankan ke penghapusan malu misalnya itu. Jadi tapi tidak memikirkan anak ini proses tumbuh kembangnya nanti berpengaruhkah atau tidak ketika dia dibiarkan saja begitu. Jadi seperti itu. Dan banyak ya kakak di lapangan tuh sering ditemukan misalnya kayak permasalahan begitu tuh, kadang mereka tidak menyelesaikan. Mungkin dari pihak adatnya mungkin tidak usah, karena mungkin dilatar belakang kasihan anaknya nanti terkenal, mungkin tersebar begitu kan. Jadi mereka lebih menghilangkan saja begitu. Itu yang menjadi perhatian kita semua sih. Iya betul. Oke, terus pertanyaan lanjutan nih. Jadi kami akan menggempur dengan berbagai macam pertanyaan untuk membuka wawasan kami. Kursi panas ya. Oke, selanjutnya tadi kan dijelaskan oleh kakak bahwa ada pemenuhan hak secara universal dan juga itu diimplementasikan di Indonesia. Berarti secara turun-menurun berarti dari global menuju ke Indonesia. Kira-kira dari pandangan kakak untuk daerah
Momere lah untuk apakah menurut pandangan kakak pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak anak itu bagaimana? Sudah terpenuhi belum di Atau Momere ya. gitu. Kalau bilang terpenuhi atau tidak kan tentu harus punya grafik ya, Iya. punya indikator nih. Sebelumnya berapa, kemudian sekarang berapa, sehingga kita ambil margin errornya demikian. Jadi tidak sampai sana ya. Tapi ketika berbagi asumsi, perspektif, hipotesisnya adalah kalau bicara soal pemenuhan hak di Maumere ya, nanti mau bilang Cika Maumere, di Maumere itu secara general saya katakan sudah misalkan begini, sudah dalam artian bahwa anak-anak di Kabupaten Sika itu untuk pemenuhan hak, salah satu haknya, misalkan hak untuk di poin mengenai ekonomi sosial budaya. Semua anak-anak di poin 5 ya, ekonomi sosial budaya, anak-anak sudah terpenuhi secara kesejahteraan. Misalkan ekonomi, ketika ada anak-anak yang ingin sekolah misalkan tetapi tidak memiliki kemampuan finansial, sudah diberikan pemerintah melalui bantuan-bantuan yang sering kita dengar secara ekonomi ya, pemenuhan kebutuhan kesejahteraan. Kemudian secara sosial, nah anak muda hari ini selalu dilibatkan untuk terlibat di kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan edukasi, kemudian seperti hari ini ya, memberikan kampanye-kampanye dari anak muda. Nah begitu juga dengan budaya. Yang menariknya itu adalah hari ini budaya ada, menurut saya ada penurunan ya. Penurunan begini, anak-anak hari ini itu cukup apatis atau kurang apatis menggunakan budaya lokal. Entah itu karena gengsi atau karena mungkin merasa kita punya budaya terlalu ini terlalu ya. Sudah kuno mungkin. Ya mungkin ya. Saya fokus bisa jadi ya. Tapi sebenarnya anak muda itu kan yang meningkatkan budaya dari suatu produk ya. Jadi ketika bicara soal pemenuhan hak atau pemenuhan hak asasi manusia dalam poin kelima, ekonomi, sosial dan budaya di Kabupaten Sika atau di tempatnya di Kota Maumere, saya berani katakan sudah sampai 75% ya. Dari perspektif ekonomi sudah kebutuhan ya, kebutuhan bagi anak muda, kemudian sosial dan budaya. Sejauh ini ya, per hari ini. Kalau bikin data ya pasti kita observasi dulu sebenarnya. Tapi ketika ambil hipotesis, ya biasa katakan sudah pemenuhan hak. Yang belum itu cuma satu misalkan, perlindungan ya. Ya perlindungan seperti Ibu Ance bilang, tapi perlindungan itu bahkan kan tidak cuma di Maumere sebenarnya. Indonesia pun juga untuk perlindungan anak pun juga masih susah. Sebenarnya itu hak dari mereka ya untuk mendapatkan perlindungan. Oke, terus tadi dari Kak Ance ya, tadi jelaskan juga tentang kayak budaya menjadi faktor yang bisa dikatakan bisa menghambat atau dalam bahasa lain dari Ibu apa kalau caranya dia pada saat pemenuhan kebutuhan hak, pada saat seorang anak sudah tidak dipenuhi kebutuhan haknya, terus mau di up ke publik karena terkendala budaya, karena pemikiran dari masyarakat bahwa oh ini nanti akan jadi aib, ini akan tidak bisa diterima oleh masyarakat, terus nanti buat malu, jadi kayak istilahnya masalah tersebut dihabiskan tetapi dihilangkan tidak memperhatikan dari aspek kehidupan anak tersebut. Nah nanti anak tersebut yang kayak nanti dia trauma, terus tidak diperhatikan tumbuh kembangnya. Menurut pandangan dari Ibu bagaimana? Apakah faktor budaya ini menjadi hal yang memang bisa dikatakan sangat berpengaruh atau mungkin ada hal lain yang dari pandangan Ibu pada saat di lapangan? Kalau di pandangan saya saat di lapangan memang budaya atau penyelesaian adat sebenarnya itu memang masih dianggap primadona sekali di masyarakat, karena itu tadi salah satu faktor ketika terjadi kasus kepada anak, ternyata ditarik ulur masih ada hubungan keluarga, sehingga sudahlah kasus ini ternyata ini adalah omnya, opanya, jadi kita cukup kita cukup kasih sebidang tanah secukupnya begitu dan selesai seperti itu. Jadi memang kasus di lapangan itu kebanyakannya seperti itu, sehingga butuh orang-orang muda yang terjun langsung ke lapangan ketika ada masalah seperti itu, langsung menjelaskan bahwa sebenarnya penyelesaiannya tidak seperti ini, harus ada penyelesaian yang tegas di jalur hukum begitu. Jadi hukum adatnya iya, hukum positifnya juga iya, sehingga ada efek jera untuk pelaku dan juga proses pemulihan terhadap korbannya. Jadi seperti itu. Berarti apa? Sepertinya maksudnya hukum adatnya tetap berjalan di samping itu dengan dari hukum yang sebenarnya yang positifnya itu.
Berarti harus dari adat dengan yang hukum yang sebenarnya itu harus saling kayak bekerja sama begitu ya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saya tergabung di forum anak, terus saya pernah mendengar kayak kami selalu menggaungkan tentang hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi. Empat dasar anak lah. Menurut kakak ini kan tadi sudah dijelaskan beberapa hak yang sudah terpenuhi lah di Kabupaten Sika. Apakah dari hak partisipasi? Dari keempat itu maksudnya sudah terpenuhnya yang di bagian mana? Ya, yang di bagian mana? Saja? Kalau menurut saya itu di partisipasi yang pertama. Kemudian hak hidup. Hidup ini kan bukan soal kita bisa bangun pagi dan bernapas toh. Tapi bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup Anda. Betul. Besoknya lagi. Jadi kalau sekedar kita bangun dan beraktivitas bernapas tetap hidup, tapi kan soal bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup itu yang susah. Nah, dalam konteks kesusahan itu adalah hak ekonomi dipenuhi. Misalkan kesusahan dalam faktor kita ingin meraih pendidikan. Itu kan salah satu upaya untuk bertahan hidup juga. Nah, ketika kita tidak terpenuhi di situ, muncullah bantuan-bantuan yang kita anggap sebagai swadaya ya. Jadi dalam hak tadi 4 hak dasar itu ada hak soal hak hidup, kemudian hak berpartisipasi. Tumbuh kembang partisipasi. Terus tadi dari Ance kita kembali lagi ke pada saat turun ke lapangan kita memberikan pada saat masyarakat mendapatkan masalah terus terkendala oleh adat. Nah, berarti secara langsung kita tarik benang merahnya bahwa edukasinya kurang, edukasi tentang hak asasi itu tuh kurang. Nah, kira-kira dari pandangan orang lapangan nih, kira-kira tantangan apa pada saat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemenuhan hak kebutuhan kayak hak asasi manusia dan juga yang paling penting hak asasi anak lah, hak anak lah kepada masyarakat. Itu tuh tantangannya apa? Kalau bicara tantangan ini sebenarnya besar ya, apalagi kita bicara ke orang-orang yang berbicara tentang adat dan budaya. Jadi ketika mereka berkata bahwa oh tidak, ini menurut hukum adat kami di sini ketika ada kasus seperti ini maka dendanya itu ini, kalau mampu bayar ya sudah kita selesaikan secara adat. Dan itu menjadi kendala yang paling besar ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang mengatakan bahwa ini sudah turun temurun. Ketika ada kasus ini maka adat yang dikenakan tuh ini gitu. Jadi kami pernah melakukan penelitian waktu itu tentang hukum adat. Kami turun di salah satu tempat di Kabupaten Sika di bagian timur sana. Jadi sampai pada proses penyelesaian adat apabila ada kasus apa namanya itu pelecehan lah. Jadi ternyata selama ini yang mereka terapkan itu adalah penyelesaian secara adat, di mana bayarnya itu kalau tidak salah cukup bayar binatang gitu, dipotong, dikasih makan masyarakat, dikasih makan masyarakat yang menurut mereka itu adalah permohonan maaf dari pelaku yang memberi makan masyarakat bahwa ini dia bentuk penyesalannya itu. Jadi kasih makan masyarakat supaya masyarakat itu tahu bahwa ini orang ini yang buat, terus dia menyesal dengan hukumannya ini. Nah, ini yang menjadi hal penting sebenarnya bukan hanya di kaum aktivis atau akademisi saja, tetapi bagaimana orang-orang yang mempunyai hak penting, ujung tombak di masyarakat. Karena ada beberapa kasus yang ketika kita ikuti alurnya itu ada yang sudah sampai di kantor polisi, tetapi di kantor polisi masih ada 1-2 kasus yang akhirnya damai juga, padahal ini adalah kasus pelecehan begitu. Itu kan yang menjadi perhatian khusus juga untuk kita. Kenapa ketika sudah sampai di tahap yang seharusnya bisa kita angkat kasusnya, bisa kita selesaikan ke jalur hukum positif, malah didamaikan lagi. Padahal ini jelas bahwa ada yang menjadi korban adalah anak. Jadi seperti itu. Jadi saya pikir tantangannya bukan hanya pada kita yang orang lapangan, akademisi, tetapi semua masyarakat pada umumnya. Dan bagaimana kita mengedukasikannya ini yang kita usaha bersama begitu, sehingga pada saat kita turun langsung ke lapangan, ketika kita bicara masyarakat bisa mengerti seperti itu.
Terus Kak, misalnya kayak permasalahan seperti yang digambarkan tadi, mereka lebih menyelesaikannya permasalahan itu di hukum adat. Namun misalnya kasus pelecehan begitu, tapi sampai di hukum adat sudah bayar semua, tapi terulang lagi yang sama. Iya. Karena si pelaku tidak jerah. Apakah maksudnya kenapa sampai mereka tetap bertahan ke hukum adat sih? Kenapa langsung ke hukum positifnya mereka tidak jalankan? Maksudnya kakak beri pandang mereka untuk orang supaya Mungkin lebih kurang mengerti apa ya? lagi toh. Nah ini Itu kembali kayak kurang edukasi ya. Kurang edukasi, ya. kepada masyarakat Iya. sehingga ini yang menjadi poin pentingnya itu di ya. Harus situ, kita edukasinya. pecahkan bersama-sama Harus edukasi. diperjelaskan Iya. supaya masyarakat juga bisa tahu ternyata permasalahan seperti itu tidak selamanya harus dihukum adat sih. Bukan hukum adat juga tetap berjalan, tetapi langsung ke hukum positifnya karena permasalahan itu permasalahan yang benar-benar yang harus ditangani secara secara real ya. Kan kembali lagi tadi kan kita negara hukum, Iya, jadi negara Iya. hukumnya begitu. punya patokan hukumnya yang bisa kita andalkan untuk menjadi pegangan kita pada saat penyelesaian masalah tersebut. Nah tadi juga kan ini pandangan dari Kak Ance nih, Kak terus Ance, ya. sekarang pandangan dari Kakak sebagai seorang pengajar lah, itu tuh menjadi salah satu cara edukasi kepada masyarakat tentang pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak. Kira-kira pandangan dari Kakak di kampus mungkin atau diimplementasikan di kehidupan setiap hari atau ya. bagaimana untuk edukasi tentang hak anak atau hak asasi manusia lah. Jadi begini, segala sesuatu kan punya pendasaran ya. Iya. Bahkan kita melakukan edukasi itu kan juga harus Ada ada pendasar. dasarnya. Misalkan dasar dari edukasi itu kan karena melihat fakta, Ya. fakta yang tidak berimbang, kemudian memberikan pemahaman, kemudian memberikan edukasi. Kemudian ada juga pendasaran kedua, mungkin salah dari pembuat kebijakan dalam tanda kutip ya. Mungkin ada regulasi yang tidak tepat sehingga pelaku dari regulasi itu tidak mampu menerjemahkan. Nah, misalkan begini, saya ambil contoh. Kalau sekarang ini kan lagi rame ini ya, TPKS ya, Iya. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual. Dia tidak bicara soal anak, tidak bicara soal siapa, tapi bicara general ya. General. Nah, bahkan di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu dia membagi ada 9 item ya. Ada 9 item mengenai tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari pelecehan secara fisik sampai pelecehan secara non fisik, Non-fisik. sampai dengan pada yang paling sederhana itu kan soal pelecehan seksual melalui media elektronik ya. Ya. Nah, dari 9 item itu yang sudah saya sebutkan itu yang paling terjadi itu kan yang pertama pelecehan seksual secara fisik, Ya. dan kedua secara non fisik. Nah, non fisik itu yang sangat lucu ya bagi saya, atau sangat nyentrik dan sangat asik. Misalnya begini, saya mengganggu orang di jalan dengan misalkan cewek, misalkan ketika dia merasa tersinggung dia bisa melaporkan saya ke polisi, misalkan dalam catcalling kan. iya, dia menganggap sedang melakukan kekerasan seksual tuh seksual. karena harus terganggu. Nah, dalam perspektif itu ketika bicara soal pendasaran dan undang-undang tindak pidana kekerasan sosial, nah bagi pelaku, mereka kan bukan pembuat ya, bagi Ya. pelaku kebijakan itu poin edukasinya itu adalah mengedukasi dulu maksud dari undang-undang itu apa, maksud regulasi itu apa. Nah, ketika melakukan edukasinya itu jangan ke para bukan akademisi ya, para mereka yang memiliki SDM kelas menengah, karena mereka sudah tahu, tapi mereka edukasi bagi masyarakat di akar rumput sebenarnya, yang maaf ya, mungkin yang dasar-dasar itu yang karena tidak tahu bahwa mana hukum adat, mana hukum positif, itu harus diberikan edukasi. Kalau edukasi di tingkat mereka yang atau kelompok tertentu yang SDM-nya kelas menengah ke atas, saya yakin mereka pasti tahu. Tapi ketika kita memberikan edukasi, itu harus memberi edukasi bagi mereka yang mohon maaf SDM-nya tidak sampai di kelas menengah, sehingga ketika kita bicara soal pendasaran, bicara soal pemahaman, mereka juga ternyata yang kami lakukan adalah sebuah kekeliruan. Iya. Karena mereka tidak diberikan pemahaman, mereka cuma berdasarkan kebiasaan sebelumnya, Kebiasaan melihat turun-temurun. Seperti kayak tradisi. iya, kasus sebelah begini, kami ikut desa desa B ikut, padahal karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk memahami itu. Nah, kita yang melakukan edukasi, baik itu civil society, kemudian organisasi atau bagi pemerintah sekalipun, edukasinya itu ke mereka. Kalau edukasi ke sekolah, ke lembaga-lembaga itu kan orang yang memiliki SDM cukup menengah, Iya. dengan sendiri batas itu mereka tahu. Tapi yang kasus tadi itu adalah bagi mereka yang memiliki SDM tidak menengah ke atas ya, sehingga mereka kekeliruan menerjemahkan. Yang mereka gunakan adalah melihat tetangga sebelah cara penyelesaiannya bagaimana, diikuti. Itu edukasinya tuh, kalau saran saya edukasinya tuh langsung kepada mereka yang mengalami itu, yang itu tadi saya bilang tadi. Jangan SDM-nya ke atas ya. Ya. Kalau edukasi ke kampus ya pasti Teman-teman bisa searching lah, Iya, bisa mencari tahu baca. sendiri. Mencari tahu jangan sendiri, mendiri ya. gitu.
tapi edukasinya kepada mereka-mereka yang benar-benar jauh dari sentuhan-sentuhan itu. Berarti kita bisa tarik kesimpulan kalau edukasi yang berjalan selama ini sudah bagus, hanya memang belum tepat sasaran. Iya, Belum sekali. kayak ke sasaran yang utamanya pada kita bisa katakan kepada pelaku kekerasan ataupun korban yang memang masih didominasi oleh kalangan-kalangan yang bisa dikatakan menengah ke bawah. Nah, oleh karena tadi kita sudah masuk ke secara terlangsung sudah disinggung tentang kasus pelecehan seksual. Oh ya. Iya. Itu kan adalah kasus yang kayak lagi booming, Lagi seksi. lagi seksinya. Kalau bahasa hukumnya begitu, lagi seksinya. Seksi, ya. Oke, di Maumere ya, karena kasus itu tidak seperti yang dikatakan tadi, tidak hanya menyasar pada anak atau orang dewasa, tapi juga secara general. Karena hal itu, menurut pandangan dari kakak berdua lah, menurut pandangan kakak, kasus tentang pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Sika, di Maumere itu tuh kayak bagaimana? Apakah sudah ditangani secara optimal atau belum, dan kira-kira bagaimana? Oh, kali ini kita laki-laki dulu nanti. Oh Ah, ya. iya. Menjaga keseimbangan ya. Keseimbangan itu perlu. Padahal posisi duduk sudah menentukan pilihan sebenarnya. Jadi kalau bicara soal kekerasan seksual di Kabupaten Sika ya, saya tadi baru sempat cari ya di literatur. Data 2022 saya tidak temukan. Saya temukan 2021 yang diupload di tahun 2022 maksudnya. Bahwa ada 96 kasus kekerasan seksual yang dibagi 63 pada umumnya dan 33 itu pada anak. Dia pembagian gitu. Saya lupa, mohon maaf instansinya, saya tidak sebut ya instansinya. Nah itu, kemudian itu tapi data 2021. Nah dari akumulasi itu saya melihat bahwa jumlah agregatnya itu dari jumlah 96 itu berarti anak-anak itu masih jauh dari perhatian sebenarnya. Hampir lebih dari setengah ya, kan sudah 33 lebih dari setengah ya. Jauh dari perhatian, entah itu perhatian dari masyarakat, kemudian dari pemerintah, atau dari lembaga swadaya, atau bahkan dari orang tua sekalipun. Kenapa anak-anak itu yang di bawah umur ya, kita omong di bawah 18 tahun ya, itu masih ke dalam konteks mengalami kekerasan seksual. Nah, kemudian kalau kita bicara soal mengukur optimalnya ya, soal bicara optimal itu tidak dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sika. Nah, saya sih tidak menggunakan grafik ya. Indikator saya kalau bicara itu pakai grafik ya, saya kita bisa ambil margin error ya. Tetapi dalam konteks ini, kalau kita menggunakan salah satu pendekatan itu kan ada 5 ya pendekatan yang sering kita, kalau kami di kampus sering mengucapkan tuh ya. Ini Sarjana Sukamto tuh ada 5, ada faktor masyarakat, ada faktor penegak hukum, ada faktor fasilitas dan sarana prasarana, ada faktor hukum itu sendiri, sama faktor budaya. Nah, 5 faktor ini yang akan kita gunakan mengukur apakah proses penyelesaian tindak pidana atau kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sika sudah selesai atau belum, atau sudah ditangani dengan baik atau belum. Nah, 5 faktor ini misalkan. Dari 5 faktor ini, saya coba ambil salah satu faktor ya. Misalkan faktor budaya. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Ance tadi. Faktor budaya. Budaya itu kan selalu mengedepankan soal ramah-ramah, sopan santun, yang sudah kita bicara saja. Nah, itu kan terpola akhirnya. Yang sebenarnya kasus ini harus bisa dibawa ke lembaga yang lebih besar, bawa ke hukum positif. Tapi karena budaya kita, adatnya kita lebih suka berdialog, jadi sudah diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Tapi sebenarnya itu tidak adil ya. Nah, itu faktor budaya kita mengukurnya. Kemudian kalau misalkan faktor hukum. Nah, faktor hukum misalkan undang-undang tadi. Undang-undangnya bagus. Tetapi bagaimana orang menerjemahkan atau memahami undang-undang itu? Kalau kita yang saya bilang tadi memiliki SDM yang cukup bagus, itu pasti dengan mudah. Tapi bagaimana yang akar rumput ini? Mereka sudah memiliki pemahaman yang utuh belum soal undang-undang itu sendiri. Kemudian yang ketiga, soal faktor masyarakat. Nah, ini faktor masyarakat ini yang sangat riskan ya. Kecap kali masyarakat itu bodo amat ya kalau saya gunakan. Malas tahu. Iya, malas tahunya tinggi. Orang Indonesia tuh ya, bukan. Iya, malas tahu. Welcome to 612 gitu. Lihat begini, sudahlah balik kami. Tapi kalau yang viral itu rame. Tapi kalau lihat yang tidak terlalu heboh, selesai. Tutup. Masyarakat itu menganggap semua persoalan itu menganggap biasa-biasanya sebenarnya. Tetapi sebenarnya persoalan itu adalah menghancur generasi ya. Karena memangkas anak loh. Anak itu kan sumber generasi. Jadi
3 faktor itu yang saya gunakan untuk mengukur seberapa optimal penyelesaian kasus tindak pidana di Kabupaten Sika dalam konteks kekerasan seksual budaya tadi. Itu paling ini ya, signifikan ya. Iya. Sebenarnya masalah anak itu kekerasan seksual itu tidak bisa diselesaikan di meja adat ya. Mohon maaf, di lembaga adat ya. Enggak ada dia. Harusnya bawa ke tempat yang lebih tinggi, tapi karena budaya kita ya tadi dikedepankan dan sebagainya. Jadi saya menggunakan 3 faktor itu ya secara teoritisnya, tidak pakai grafik. Kalau dari kakak, mungkin dari pandangan kakak, apakah memang penyelesaian kasus yang pelecehan seksual di Kabupaten Sika apakah sudah optimal atau belum, dan bagaimana? Kalau secara garis besar tentu penjelasan dari Pak dosen itu adalah yang terbaik ya. Karena saya sendiri pun masih belajar banyak tentang hukum kan. Salah satu motivasi saya belajar itu karena memang seperti di awal yang sudah saya sampaikan bahwa ketika menemukan kasus kami tidak kebingungan bagaimana advokasinya nanti. Nah, kalau sejauh saya dulu waktu belum belajar hukum, penyelesaiannya itu jauh sekali dari kata optimal, karena itu tadi kembali ke lembaga adat yang selalu menjadi pemegang kunci ketika ada persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan masyarakat pun sendiri ketika ada persoalan itu, yang lebih anehnya lagi, dilaporkan duluan itu bukan kepada pihak-pihak yang berwajib begitu, tetapi diarahkan kepada tokoh masyarakat, lembaga adat yang mereka rasa oh ini nih kita harus ke sana. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Diki, memang edukasinya yang harus kita langsung terjun ke bawah akarnya itu. Karena kalau misalnya kita bicara di antara kita dulu kan saya juga tidak terlalu paham tentang ketika ada masalah begitu. Ketika kita bertanya kenapa, terus penyelesaiannya bagaimana, jadi yang jawab oh sudah, kami sudah selesaikan di adat, sudah dibayar ini, dan itu kami anggap itu adalah oh baik, sudah, kalau sudah diselesaikan secara adat berarti menurut kami itu pas. Tetapi ternyata setelah saya belajar tentang hukum, jalurnya padahal bukan begitu seharusnya. Jadi itu tadi, kita kembali ke edukasi, mudah-mudahan dengan ini ada pencerahan lah. Begitu. Terus saya kayak tertarik nih dengan yang disampaikan Pak Diki tadi tentang sejarah HAM di Indonesia seperti yang dideklarasikan di sini kan ada poin yang budaya ya. Namun seperti kita kalau masih melihat ke belakang, dalam budaya sini kita langsung ke permasalahan yang diselesaikan, budaya sini lebih ke adatnya. Namun tidak ada jalan titik temunya begitu ya, langsung dihilangkan saja permasalahan itu. Apakah budaya itu harus tetap dipertahankan atau dihilangkan? Masih seperti kasus-kasus seperti ini ya, maksud saya. Bagaimana? Sebenarnya bagaimana? Tidak pada jawaban dua-dua itu ya. Tetapi mengurangi sebenarnya. Mengurangi dalam artian begini. Penyelesaian masalah di adat itu benar sebenarnya. Tetapi dalam konteks penyelesaian di adat itu ada indikatornya ya. Kalau kita menyelesaikan persoalan di adat itu paling memberikan sanksi sosial aja. Sanksi moral misalkan kamu akan malu dan sebagainya. Tapi tidak akan menghapus tindakan pidananya sebenarnya. Apalagi dalam konteks kasus ini ya. Kekerasan pada anak ya. Karena apa? Karena kan kalau bicara soal hal yang lebih besar itu kan bicara soal keadilan ya. Nah, tentu adil bagi pelaku, tidak adil bagi korban. Nah, yang dikejar kan keadilan kedua-duanya. Nah, cara mengejar keadilan kedua-duanya harus pakai lembaga yang berwenang. Oke, di lembaga adat betul, tetapi tidak sampai pada menghapus sebuah tindak pidananya. Tetap pidana itu tetap berada. Hanya jangan sampai penyelesaian adat itu menghentikan sanksi pidananya. Betul. Apalagi bicara soal kekerasan pada anak ya. Adil harus dua, adil bagi korban, adil bagi pelaku. Tapi maksudnya kita lihat ke belakangnya, lebih banyaknya permasalahan itu diselesaikan hukum adat. Jadi di sini kan serasa kayak ganjil ya, memang ganjil sekali sih. Kayak permasalahan itu tidak diselesaikan.
Tapi di sini kan kita lebih menjunjung tinggi budaya itu harus dipertahankan seperti tadi yang Pak sampaikan. Itu yang membuat, aduh kenapa bisa dipertahankan kalau permasalahan saja hanya dihilangkan saja begitu, buat apa dipertahankan? Kalau bagi saya sih begitu kan. Berarti lebih ke edukasinya saja kah atau? Budaya itu kan harus tetap dijaga ya. Iya. Tetap dijaga ya. Tetapi dengan menjaga budaya bukan berarti segala sesuatu itu diselesaikan lewat itu. Budaya. Yang positif tetap kita jaga. Misalkan ada kasus, bisa kita selesaikan lewat lembaga adat, bisa. Karena itu kan mengedepankan kekerabatan ya, Iya. kekeluargaan, bicara baik-baik. Tapi kembali lagi, apakah adil bagi korban atau Bagi bagi korban. pelaku? Apakah dengan cara itu adil? Yang menentukan keadilan itu dalam perspektif sebuah persoalan kan kembali kepada lembaga berwenang. Dalam konteks ini adalah mungkin hakim di pengadilan, dia yang bisa menentukan nanti kamu adil, kamu masa tidak adil. Jadi budaya itu tetap kita jaga ya sebenarnya, karena itu adalah warisan ya, dan Iya. budaya itu harus tetap dioptimal karena saling menjaga kerabatan kekeluargaan, tetapi tidak untuk menyelesaikan sebuah persoalan karena ada indikatornya. Apalagi di beberapa lembaga penegak hukum kan ada dua ini ya, restorasi justice tuh ya, Iya. RJ mungkin pernah dengar ya. RJ. Segala sesuatu harus diselesaikan dengan cara mediasi misalkan. Tapi ada beberapa indikator tertentu. Misalkan kekerasan pada anak, ya RJ bukan menjadi salah satu alternatifnya. Alternatif. Karena itu kembali lagi, apakah adil bagi korban dan adil bagi pelaku. Jadi minimal itu harus adil kedua-duanya. Kedua-duanya. Meskipun pada akhirnya ada salah satu yang dikorbankan. Iya. Tapi lembaga yang berwenang yang menentukan kamu adil dan kamu tidak adil. Dan kalau begitu lebih ke edukasinya ke lembaga adat juga ya, itu penting supaya mereka ada pemahaman. Ternyata ini nih kalau di adat kita selesaikan seperti itu, namun harus diteruskan begitu. Ya, ada jalan. Iya, harus ada edukasi untuk lembaga adat, soalnya mungkin pemahaman mereka masih begitu-begitu saja ya, misalnya bisa jadi begitu. Oke, jadi menurut pandangan yang bisa saya rangkum dari pembicaraan kita tentang masalah kasus kekerasan, terkhususnya pada kekerasan pada anak, tadi disebutkan bahwa ada 96 kasus dan 33 kasus kekerasan seksual itu terjadi pada anak. Dan kira-kira hal yang membuat masalah itu sulit untuk bisa kita hapus adalah karena terkendala oleh adat dan juga edukasi kepada masyarakat yang masih bisa dikatakan kurang. Oke, kita meninggalkan kasus yang seksi ini, kita beralih topik ke kasus kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan fisik. Dimana kan kita sering dengar, ini juga pertanyaan titipan dari teman-teman dari Youth Voice Now bahwa banyak yang menyatakan bahwa kekerasan dilakukan untuk mendidik. Oke. Dari bapak lah contohnya pukul anak tuh, karena bapak nih mau didik kau supaya jadi begini-begini, makanya bapak pukul. Nah, jadi ini menurut pandangan dari Kak Diki dan juga Kak Ance, ini kira-kira bagaimana kekerasan yang seperti ini, apakah bisa dibenarkan atau ada pandangan lain? Silakan. Apakah ini kita harus siapa yang akan menjawab duluan? Mungkin saya dulu ya, karena nanti biasanya Yang diperjelaskan Pak dosen itu mempertegas, meluruskan, Membenarkan saja sebenarnya. meluruskan yang bengkok begitu. Jadi kalau bicara kekerasan kepada anak, kalau kita lihat sekarang dengan perkembangan anak zaman sekarang, tentu kalau kita pakai proses penelitian empiris ya di lapangan itu pasti jawabannya itu pasti berbeda-beda. Karena saya sendiri, saya pribadi ada beberapa hal yang saya malah lebih setuju begitu ketika orang tua mendidik ya sedikit keras lah. Karena kalau dilihat yang sekarang, karena yang sekarang ini, kalau dulu itu kan zaman kami SD itu kan guru masih dengan tampar, jambak rambut, dan itu malah sakti begitu toh. Ketika dihantam satu kali, dia mau berbuat dua kali itu dia pikir, oh kalau saya buat lagi berarti saya kena sakit, dan itu akan terngiang terus di kepala. Tetapi sekarang dengan adanya undang-undang ini, ketika guru cubit viral, guru pukul viral, padahal kita belum melihat nih kenapa guru sampai melakukan itu. Guru sampai melakukan itu. Ada kan beberapa kasus yang seperti itu. Jadi mungkin saya pikir ada hal-hal yang melihat dulu apa sih kesalahan anak ini. Kalau misalnya anak ini kesalahannya fatal, kan ada anak yang tiba-tiba datang sekolah mabuk. Ketika guru omong, dianya tidur di belakang. Pas ke belakang dia sudah dengan aroma alkohol.
tidak terima baik kan, kalau orang sudah mabuk itu kan jago tuh. Tidak terima baik, jadi akhirnya guru menegurnya malah diajak berkelahi begitu. Dan itu kan tidak mungkin, guru kan juga manusia di situ tuh. Jadi paling tidak dia bentak lah atau apa begitu, marah, ataupun dia melayangkan 1-2 pukulan jab ringan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita lihat dulu, anak ini kesalahannya apa sih begitu. Ini saya berbicara lurus sebagai masyarakat dulu, masyarakat yang perspektif masyarakatnya itu saya berpikir begitu. Ketika anak berbuat salah, lihat dulu kesalahan anak ini apa sih. Apalagi kita dengan pola hidup Timur ya, NTT. NTT ketika kau halus, nah jangan begitu Kak. Tapi anak ini sudah dengan nakal yang sangat luar biasa. Terus kita hanya bilang, anak jangan begitu, tidak boleh. Ini bukan Jawa Pak. Begitu, kita kembali beda. Kalau di Jawa sana, nah ayo tidur siang nah, satu kali anaknya. Tapi kalau di sini, nah jangan gitu. Langsung gitu kan. Jadi begitu, kalau menurut saya dilihat dulu faktor yang dibuat caranya. Tapi kalau dari sisi hukum tentu semuanya itu pasti yang namanya kekerasan tidak dibenarkan, apalagi kepada anak. Dicubit mau dipukul itu berarti harus diproses secara hukum apabila anak itu tidak terima baik. Karena kemarin kan ada satu kasus di Jawa toh yang orang tuanya itu kan menolak ketika mau diajak ke mediasi untuk RJ, restoratif justice kan itu orang tua korban itu menolak karena anaknya dipukul. Sekarang dari perspektif hukum. Jadi sekarang dari perspektif hukumnya memang tidak boleh pasti ya. Ya pasti. Memukul anak ya. Iya. Memukul anak itu kan banyak indikator ya, misalnya yang memukul itu siapa, alasan memukulnya apa, tujuan memukulnya apa misalnya. Kita coba masuk pada soal siapa yang memukul. Kalau misalkan yang memukul itu adalah guru, kemudian alasan dia pukul adalah karena dia ke sekolah mabuk, tujuan adalah mendidik, itu 50% bisa dibenarkan ya. Bisa dibenarkan. Nah, kemudian kalau yang memukul adalah orang tua, itu lebih dibenarkan. Karena kan mendidik anak itu kan berawal dari rumah ya. Pendidikan karakter seorang anak itu kan lahir dari rumah. Nah, guru itu kan cuma sarana. Ketika anaknya sudah terbentuk di rumah, baru dia memfasilitasi. Jadi misalkan kalau bagi saya ada guru yang memukul, atau jangan guru ya, tenaga pengajar yang memukul, baik itu guru, dosen dan sejenisnya, yang memukul di lembaga pendidikan, itu dilihat kembali alasan dia pukulnya apa sebenarnya. Dan kita cari tahu apa tujuannya sebenarnya. Jadi tidak semerta-merta apa yang dilakukan itu langsung kita vonis sebagai sebuah kesalahan sebenarnya. Tapi dicari tahu dulu, oh kenapa dia memukul. Kemudian tujuan dia pukulnya itu apa sebenarnya. Kalau tujuan yang positif, ya kenapa tidak? Meskipun pada akhir anak itu merasa sakit ya secara fisik. Tapi ketika tujuannya baik, pasti akan dibenarkan. Karena mungkin guru atau tenaga pengajar yang memukul itu kan pasti sudah tahu tahapan-tahapannya. Sudah kasih tahu berapa kali juga masih keras kepala. Tentu ada SP1, SP2, sama kayak SP3 ya kan. Kita mau dipecat kan tidak mungkin langsung dipecat. SP1 dulu, SP2. Nah, itu juga dengan guru yang mendidik. Nah, sehingga dalam regulasi tidak semerta-merta kita menerjemahkan isi teks itu sebenarnya. Tapi kita coba membongkar, oh teks yang tertulis itu maksudnya apa sebenarnya. Nah, maksud itu yang tidak kita dapat di dalam hermeneutik itu. Bahwa sebenarnya maksud untuk memukul itu ada tahapan-tahapannya sampai kenapa harus memukul sebenarnya. Sama dengan ketika kamu dipecat, tidak mungkin langsung dipecat kan. Ada SP1, SP2, SP3. Ya, sama dengan kalau kita kuliah lama atau misalkan engkau dikena dulu. SP1 dulu selesaikan, SP2 baru terakhir engkau silakan kembali. Kan tidak mungkin kampus keluarkan surat DO langsung kan. Nah, jadi kalau misalkan ada anak yang dipukul, saya kembali kepada soal siapa dulu yang memukul, saya lihat dulu. Kemudian alasan dia memukul sama tujuannya apa. Kalau orang tua yang memukul, saya sangat dukung ya. Yang bukan berarti karena dipukul ya. Saya sangat mendukung kalau anak itu dipukul sama orang tua. Karena karakter itu dibentuk di rumah sebenarnya. Guru, sekolah, kampus itu kan cuma sarana penunjang. Dan ketika guru itu dia memukul anaknya, tentu dia punya alasan. Dan dia tahu tahapan-tahapan kenapa sampai dia harus memukul. Apalagi hari ini ya, generasi hari ini ya, teman generasi saya dan kawan-kawan itu kan
cukup ini ya, sedikit-sedikit gadget ya. Iya. Sedikit-sedikit gadget. Jadi ruang interaksi antar sesama anak muda itu atau anak-anak itu berkurang. Mereka lebih suka bercakap-cakap dengan menggunakan media sosial. Nah, mungkin itu salah satu faktor kenapa kalau ada sentuhan fisik mereka menganggap bahwa itu sebuah kekerasan. Iya, betul dalam konteks tertentu, tapi dalam konteks tujuan mendidik itu harus dilihat dulu alasan-alasannya. Kenapa disampaikan ada kekerasan fisik, misalkan pukul ya, bukan kekerasan dalam tanda kutip, Iya. kekerasan yang fisik, pukul dan sebagainya. Jadi saya sih lebih tepatnya kembali ke 3 hal tadi ya, siapa yang memukul, alasan sama tujuannya. Itu harus diperhatikan sehingga 3 indikator ini baru kita memvonis, oh yang dia lakukan ini benar, yang dia lakukan ini salah, atau yang dia lakukan itu bisa benar bisa juga tidak. Berarti kayak gimana ya? Berarti kekerasan itu boleh dilakukan kecuali ada tujuan baiknya, begitu ya? Kekerasan ini maksud bukan bukan kekerasan ini ya. Tapi kayak mendidik masih kayak pukul begitu. Tergantung tujuan. Kalau misalkan dalam konteks undang-undang perlindungan anak yang tidak bisa kekerasan Iya. apapun, apalagi pakai TPKS ya. Iya, TPKS Yang 9 itu tidak akan bisa. Tapi dalam konteks kekerasan dimaksud tadi kan mencubit ya. Mencubit, ya. Kekerasan dengan tujuan mendidik. Untuk mendidik ya. Mendidik ya. Berarti dari sini kita belajar Kita bahwa masih belajar ya. semua hal yang kalau seandainya kita sudah rangkum dan kembali ke Kadiki berarti semuanya sudah clear. Tidak juga. Karena tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Saya tadi mau sebenarnya masih ada 2 pertanyaan. Tidak apa kita Ya, discuss. tentang ya kekerasan tadi dan juga tentang siapa yang memukul dan tujuannya memukul. Tetapi sekali lagi Sudah sudah dijawab oleh Kak Diki. Jadi kita langsung dirangkum. Oke, kita sudah di penghujung podcast kita kali ini. Kita akan meminta sedikit pesan-pesan dari kakak berdua untuk anak-anak di luar sana yang mungkin saat ini sedang terjerumus dalam kasus kekerasan, untuk bagaimana caranya mereka bisa speak up dan bisa memberanikan diri. Kira-kira pesannya untuk teman-teman apa? Atau mungkin ada pesan lain untuk pemerintah, atau silakan kami silakan. Oh, pemerintah boleh kan? Boleh. Apa ini 10 Desember hari HAM. Nah, Ibu dulu. Oh begitu. Ya, pesan untuk Kayaknya anak-anak. beban ya ibu dulu ya terus Karena wanita kan suara kebenaran. Asik. kata-kata penguatan. Kalau dari saya, untuk khususnya untuk anak-anak di luar sana, teman-teman muda yang mengalami kasus kekerasan, jangan takut untuk bicara karena kamu tuh tidak sendiri. Karena banyak orang muda di luar sini yang sebenarnya sedang memperjuangkan hak-hakmu yang kamu tahan sebenarnya. Jadi misalnya ada Youth Voice Now di sini. Terus jangan lupa ada BEM Fakultas Hukum juga yang mungkin kami bisa menjadi mediator untukmu nanti. Ketika kamu tidak paham kemana, kami siap membantu. Jadi jangan takut untuk berbicara dan mengadu. Jadi seperti itu. Kan saya itu sih. Pak Diki. Oke, terima kasih. Kalau dari saya sih sederhana ya. Kan 10 Desember ini kan hari HAM ya. Iya. Siapapun itu, baik itu masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat ataupun kelompok civil society, mari sama-sama kita perjuangkan hak dasar setiap manusia. Lebih khusus bagi hak anak, karena anak adalah generasi muda, mereka yang penerus bangsa. Kemudian dalam konteks secara umum maupun secara lokal di Kabupaten Sika, jangan takut ya, speak up ya. Iya, Speak up betul. itu tidak harus menggunakan ucapan langsung, tapi menggunakan karya seni juga bisa. Silakan gunakan mural. Iya. Kalau Anda takut untuk menyampaikan kebebasan berpendapat, semua cara bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dan simbol. Dan kita yang mengetahui ada peristiwa itu jangan apatis ya. Kalau bisa langsung ajak mereka bersentuhan, mereka gandeng tangan mereka, gandeng sama-sama. Kalau anak kecil itu kan kalau dia jatuh seharusnya bukan dilepas ya, diangkat dan diajak jalan bersama. Jadi itu untuk semua generasi muda, apalagi generasi seusia kami. Kalau ini kan sudah seusia kami ya. Seusia kami dengan semua profesi masing-masing ya, tetap satu tujuan di hari HAM kita tingkatkan kembali hak dasar, apalagi adik-adik ya di Kabupaten Sika, biar mereka sebagai regenerasi penerus di kabupaten. Sekian, terima kasih.
Oke, baik, dari sore ini kita mendapatkan banyak pelajaran, bisa dikatakan kuliah gratis di sini. Oke, dari teman dari kakak sudah memberikan masukan dan juga berbagai macam cerita-cerita yang bisa membangun kita semua. Sekali lagi saya mengingatkan untuk teman-teman orang muda di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share informasi bagus ini untuk teman-teman di sekitar agar tujuan kita untuk edukasi kepada masyarakat lebih bisa terlaksana. Dan juga teman-teman yang mau komen kira-kira tanya dan usulan podcast selanjutnya apa, silakan komen di bawah. Sekian dari saya mewakili teman-teman semua. Sampai jumpa. Youth Voice Now, suarakan sekarang.